Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang mencuat pada Februari 2025 telah mengejutkan publik dengan potensi kerugian negara sebesar 193,7 triliun dalam 1 tahun. Tidak hanya berdampak pada keuangan negara, skandal ini juga menyoroti isu mendasar tentang tata kelola perusahaan BUMN, transparansi kebijakan energi, serta hak-hak konsumen sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi. Mari kita telusuri kasus ini. Pertama, apakah korupsi di BUMN merupakan cerminan kegagalan tata kelola negara? Tentu saja, karena kasus ini bisa dilihat sebagai cerminan kegagalan tata kelola negara, walaupun tidak sepenuhnya tanggung jawab satu institusi saja. Agar tidak terjadi lagi penegakan hukum, sudah saat negara ini melakukan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan independensi lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK. Kedua, bagaimana cara menghitung dampak nyata korupsi ini? Dampak korupsi ini bisa dihitung dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kerugian konsumen. Sebagai contoh, masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 yang ternyata berkualitas RON 90. Celios memperkirakan kerugian konsumen mencapai 17,4 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 47 miliar per hari, yang seharusnya bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan. Ketiga, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN? BUMN harus secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan operasional mereka kepada publik. Hal ini akan membantu mencegah manipulasi data dan kebijakan yang merugikan. Keempat, apakah pos pengaduan sebagai model baru partisipasi publik sudah efektif? Pos pengaduan oleh LBH Jakarta dan Celios adalah langkah yang sangat positif karena memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk melaporkan dampak korupsi. Namun, efektivitasnya bergantung pada beberapa respons cepat dari aparat penegak hukum, 2 transparansi proses, dan 3 perlindungan pelapor.